Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan untuk materi infeksi puerperalis. Infeksi puerperalis adalah infeksi yang terjadi dalam masa nifas ya. Puerperalis nama lain untuk masa nifas ya, atau puerperium juga sama ya. Ini di mana terjadi kenaikan suhu sampai 38 derajat Celcius atau lebih ya, minimal 38 ya, yang berlangsung minimal selama 24 jam atau kurang dari 24 jam ataupun lebih dari 24 jam, tapi kambuh kembali. Ya, ini munculnya sejak akhir hari pertama berarti di akhir 24 jam pertama sampai akhir hari ke-10 ya. Ini tentu saja karena ada mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen itu mikroorganisme yang merusak jaringan, menginvasi jaringan, masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan kondisi infeksi atau sakit ya. Seperti kita tahu bahwa ketika kalatika selesai ya, ada banyak pembuluh darah yang terbuka di lokasi bekas implantasi plasenta sehingga itu menjadi portal entry, pintu masuknya mikroorganisme ya. Kita tahu juga bahwa dalam 6 sampai 8 jam setelah bakteri itu masuk, setelah mikroorganismenya masuk, dia akan mengeluarkan toksin ya. Nah, yang harus kita waspadai juga bahwa infeksi ini bisa secara lokal hanya di satu organ, tapi juga bisa meluas karena bakteri ataupun toksinnya tadi bisa ikut sirkulasi darah ataupun sirkulasi kelenjar getah bening ya. Sehingga kalau ada infeksi di satu lokasi, kita harus mewaspadai apakah infeksi ini menyebar atau tidak ya. Kemudian untuk infeksi bisa disebabkan karena bakteri endogen maupun eksogen. Endogen adalah bakteri yang tidak ada dalam tubuh kita ya, yang karena berbagai hal dia bisa hidup dalam tubuh kita. Misalnya kita kalau tahu ada satu bakteri yang sebenarnya dia bakteri baik ya, bakteri menguntungkan kalau dia ada dalam habitat yang tepat ya. Misalnya kalau kita bilang Streptococcus faecalis dan Clostridium welchii, ini adalah bakteri baik yang ada di vagina kita ya. Namun apabila suatu kondisi misalnya ada pengeluaran lokea, tibuknya arahnya nggak benar tidak dari arah depan ke belakang atau kebalik malahan ya, ini berarti nanti darah lokeanya bisa masuk ke saluran atasnya, misalnya bisa masuk ke dalam saluran perkemihan. Maka Streptococcus faecalis dan Clostridium welchii ini kalau masuk ke saluran perkemihan bisa menyebabkan terjadinya infeksi di saluran perkemihan. E. coli. E. coli ini dalam usus ya. Nah, ini juga sama, misalnya tibuknya nggak benar bisa naik ke atas. Atau kalau misalnya kita ada suatu penyulit pasca persalinan, ada trauma jaringan, misalnya kita ada terjadi fistula atau lubang di antara vagina dengan saluran pencernaan, ini bisa menyebabkan kotoran yang ada dalam saluran pencernaan masuk ke dalam saluran perkemihan atau saluran reproduksi dan sebaliknya ya. Kemudian ada satu organisme dalam kondisi dorman aktif, ini biasanya karena pengobatannya yang tidak efektif ya, tidak selesai tuntas. Misalnya pada kondisi TBC, TBC adalah kondisi batuk lama ya, yang harus minum konsumsi obat selama 6 bulan. Ada kalanya pasien TBC baru minum 2 bulan batuknya hilang, obatnya tidak dilanjutkan. Padahal batuknya hilang tadi bukan karena bakterinya sudah nggak ada, tapi bakterinya hanya dilemahkan. Sehingga pada saat kondisi ibu ini kembali tidak fit, terutama di masa nifas, ini bakteri TBC-nya tadi bisa aktif lagi mengeluarkan toksin. Kemudian eksogen ya, tadi kan endogen ya. Sekarang eksogen tentu saja adalah yang berasal dari luar tubuh ya. Penularannya bisa macam-macam, bisa droplet ya, bisa airborne ya, bisa melalui sekret tubuh, cairan tubuh ya. Kemudian bisa juga karena inos ya, bisa antara pasien dengan pasien, pasien dengan provider nakes ya, bisa pasien dengan penunggu, bisa dengan provider ya. Banyak pola atau banyak pattern untuk terjadinya inos. Kemudian faktor predisposisi untuk infeksi adalah yang pertama malnutrisi, kurang nutrisi, tentu saja nutrisi yang asupannya nggak bagus berarti terjadi kekurangan zat-zat untuk tubuh kita ya. Zat-zat itu untuk pertumbuhan sel ya, satu untuk pembentukan HB misalnya ya, pembentukan protein sel ya, pembentukan enzim, pembentukan kelenjar yang kita butuhkan untuk menjaga agar sel kita bisa hidup dengan sehat.
Pada saat kondisi sel kita tidak sehat, dia menjadi rentan terhadap infeksi ya. Anemia, Hb-nya rendah. Tentu saja Hb itu adalah pembawa oksigen ya ke seluruh jaringan, sedangkan oksigen ini adalah bahan utama untuk metabolisme sel. Sehingga kalau tidak ada Hb yang cukup, tidak ada oksigen yang cukup, maka sel tidak bisa bermetabolisme dengan baik ya. Kondisi sel akan lemah. Hygiene, tentu saja hygiene yang tidak baik berarti menyebabkan masuknya mikroorganisme. Kelelahan ini menyebabkan berkurangnya atau melemahnya metabolisme sel ya, sehingga selnya tidak bisa bermetabolisme dengan baik, tidak bisa membentuk energi, tidak bisa mempunyai pertahanan terhadap mikroorganisme yang masuk. PI yang jelek tentu saja ya, pencegahan infeksi yang jelek, pakai handphone nggak benar ya, kemudian pengelolaan alat habis pakai atau alat mau dipakai dan seterusnya tidak benar, maka resiko infeksi. Kemudian proses persalinan bermasalah bisa banyak sekali ya, partes lama itu bisa trauma jaringan ya, bisa dehidrasi ya. Kondisi dehidrasi ini menyebabkan sirkulasi darahnya nggak lancar ke seluruh sel ya. Kemudian persalinan traumatik atau dengan bantuan alat ya. Ini banyak misalnya yang traumatik itu bisa karena misalnya kita pakai korset, pakai vakum, walaupun korset tidak lagi dianjurkan ya karena resikonya cukup tinggi ya. Misalnya pertolongan bokong ya, kita melakukan pemutaran bayi ya, versi untuk merubah bokong menjadi kepala, tapi itu oleh SPOG bolehnya ya. Atau misalnya untuk pertolongan distosia bahu itu berarti kita harus ada satu manuver, satu teknik yaitu melahirkan tangan keluar, tangan janin dikeluarkan satu, itu berarti kita menambah kepadatan rongga vagina, menyebabkan resiko trauma ya. Kemudian ada ruptur membran uteri yang berlarut, ini nama lainnya KPT ya, ketuban pecah dini ya. Ini berlarut, tentu saja semakin lama KPT-nya maka bakteri semakin banyak yang masuk, toksin semakin banyak diproduksi. Chorioamnionitis berarti adalah infeksi pada chorion dan amnion ya. Nah, chorioamnionitis tentu saja dia akan merambat pada endometrium karena chorion amnion menempelnya pada endometrium ya. Retensi sisa plasenta ini lezat sekali ya. Lobus-lobus itu lezat, banyak nutrisinya untuk bakteri bisa tumbuh kembang dengan baik. Dan retensi sisa plasenta ini juga bisa mencegah penutupan secara sempurna pembuluh darah ya di luka bekas implantasi plasenta, sehingga luka bekas implantasi plasenta tetap menjadi portal entry masuknya mikroorganisme. Kemudian perdarahan postpartum, terutama jika di atas 1000 mili, ini terkait dengan tadi Hb yang rendah ya. Hematom itu juga gumpalan darah, pecahnya pembuluh darah, tapi darah nggak ngalir keluar, tertahan di dalam jaringan. Ini karena jaringan juga punya pori-pori, pori-porinya bisa ditembus oleh mikroorganisme, nanti bisa tumbuh dengan sehat di hematoma itu, bisa hidup lama karena ternutrisi oleh darah bekuan yang ada di jaringan hematoma ya. PMS, penyakit menular seksual yang nggak ditangani dengan sempurna ya, ini sama dengan kalau kita bicara tadi adalah TBC ya, jadi dia dorman, harusnya pengobatan diminum 47 hari, antibiotikanya baru diminum 3 hari, ternyata stop ya. Nah nanti berarti bakterinya tidak benar-benar mati, tapi hanya sifatnya lemah atau ngantuk. Nanti pada saat ibunya nifas, daya tahannya menurun, hidup lagi ya, mengeluarkan toksin lagi. Teknik PI yang jelek jelas ya. Ya, ini adalah berbagai macam diagnosa febris pasca persalinan, diagnosa demam pasca persalinan. Ada metritis atau nama lainnya endometritis atau endomyometritis ya. Berarti infeksi pada endometrium, nyeri perut bagian bawah itu berarti di uterus ya. Karena ada nanah, ada bakteri mengeluarkan toksin di uterusnya, maka bercampur dengan lokea. Lokeanya bercampur nanah, berarti kita sebut lokeanya purulen atau berbau, busuk ya, mengandung nanah ya. Uterusnya tegang karena tidak bisa berkontraksi ya, darah biasanya terkumpul dalam uterus karena nggak bisa terdorong keluar, dan ada gangguan penurunan TFU dan kontraksi ya. Ya, bisa jadi shock ya, shocknya bisa shock karena shock septik ya, toksinya menyebar ke seluruh tubuh ya. Kalau bisa dicek labnya, nanti leukositnya atau sel darah putihnya akan meningkat. Kemudian ada abses pelvik. Abses pelvik ini ya jadi seperti endometriosis tadi, ada infeksi pembuluh darah di dalam organ panggul kita ya.
tapi sampai terjadi pengeluaran nanah di situ ya, nanti akan terjadi nyeri perut bagian bawah, demam terus-menerus ya, kemudian darahnya susah mengalir keluar, maka ada pembesaran bagian bawah, dan pada abses pelvik ini dengan antibiotika tidak membaik, suhunya tetap tinggi. Harusnya kalau abses pelvik ini harus dilakukan drainase. Drainase adalah mengeluarkan nanah yang keluar ya. Baru nanti tidak ada lagi stimulan untuk peningkatan suhu tubuh. Suhu tubuhnya akan turun ya. Peritonitis berarti infeksinya sudah sampai ke peritoneum. Peritoneum adalah selaput pembungkus seluruh organ abdominal ya. Sehingga kalau terjadi infeksi pada peritoneum atau peritonitis, seluruh fungsi dari organ abdominal akan terganggu. Misalnya bising ususnya hilang, gerak peristaltiknya berhenti. Kalau kita dengarkan tidak ada lagi gerak peristaltik ya, yang menjadi vasodilatasi lemas ya. Perutnya tegang ya, kemudian terjadi muntah ya, muntah karena lambungnya tidak bisa melakukan gerakan peristaltik juga. Kemudian bendungan payudara, ini ada nyeri payudara dan tegang, ya, kemerahan sama, mengeras, membesar, ya, nyeri tekan, ya, biasanya pada hari ketiga dan kelima. Mastitis sama, gejalanya dengan bendungan payudara, ya. Tapi kalau mastitis nanti kemerahannya adalah pada suatu area tertentu, di situ yang ada kejadian infeksi, ya. Biasanya di satu payudara atau unilateral, di sebelah saja payudaranya yang infeksi, bisa sampai terjadi pada 3-4 minggu postpartum. Perbedaan yang paling spesifik antara bendungan dan mastitis adalah kalau bendungan payudara, meningkatnya suhu hanya pada bagian payudara dan ketiak. Tetapi kalau mastitis, meningkatnya suhu di seluruh tubuh ya. Karena kalau bendungan payudara, peningkatan suhu itu hanya karena gangguan sirkulasi ASI di payudaranya ya. Tapi kalau mastitis memang ada reaksi inflamasi ya. Kemudian ada abses payudara, berarti yang mastitis dengan ditambah dengan ada satu bagian atau satu sisi, satu area dari payudara itu yang ada nanahnya. Ya, biasanya kalau kita lihat nanti yang ada nanahnya berwarna biru, keunguan gitu ya. Ya, tegang, kalau dapat tegang, padat ya, mengalir nanah ya. Nanahnya bisa keluar, bisa tidak. Kalau ada abses tentu harus kita lakukan insisi, kita buka absesnya ya. Hati-hati untuk insisinya tidak secara vertikal, tidak menurun, tapi insisinya tidak secara horizontal, tidak menyamping, tapi harus menurun. Kalau kita insisinya menyamping ke arah sisi samping kanan atau kiri, atau kita sebut sebagai ke arah sisi horizontal, nanti bisa menyebabkan terputusnya duktus ya, terputusnya duktus saluran ASI, maka nanti akan terjadi gangguan aliran ASI dari lobus ke areola mame dan puting susu. Kemudian ada selulitis pada luka ya, ini ada infeksi ya, infeksi pada luka, bisa infeksinya pada luka di perineum, infeksinya luka pada SC juga bisa, namanya selulitis ya. Kemudian ada abses atau hematoma ya, ini ya bisa di mana saja abses hematomanya ya. Ini kalau ini adalah luka insisi, misalnya di perineum, infeksi tapi sampai abses atau ada hematom ya. Kemudian ada ISK, infeksi saluran perkemihan, disuria. Disuria ini susah berkemih ya, susah berkemih atau nyeri saat berkemih atau berkemihnya tidak tuntas atau sama sekali nggak keluar ya. Ya, ini nanti kita lihat di belakang kita punya 3 jenis ISK, ada uretritis, ada sistitis, ada pielonefritis. Kalau uretritis berarti infeksi pada uretranya, nyerinya adalah pada saat urinnya mau keluar pertama kali, itu uretritis. Karena nyerinya pada saat urinnya mau menerobos uretra. Tapi kalau nyerinya pada saat selesai berkemih, berarti nyerinya pada saat kandung kemihnya kosong. Berarti infeksinya ada di kandung kemih atau kita sebut dengan sistitis ya. Kemudian kalau ibunya nyeri pada saat kita periksa ketuk ginjal, berarti infeksinya pada pielonefronnya ya, ada piala ginjalnya ya, tentu ditambah dengan peningkatan suhu tubuh. Ya. Ada lagi satu infeksi di sistem perkemihan, ya, dia hanya gangguan pengeluaran urin tapi nggak ada nyeri. Ya, nggak ada nyeri. Kita sebutnya sebagai bakteri urea asimptomatis. Bakteri urea asimptomatis, jadi bakteri urea tanpa gejala. Ya. Nah, nanti kita hasil labnya yang menunjukkan bahwa dia adalah bakteri urea asimptomatis adalah kalau dari hasil labnya jumlah keping per jenis bakterinya adalah lebih dari 100.000 keping per jenis bakterinya ya. Normalnya kalau kita semua sebenarnya ada bakteri dalam tubuh kita,
Tapi asalkan tidak mencapai lebih dari 100.000 per jenis bakteri, maka dinyatakan belum ada infeksi ya. Kemudian ada trombosis. Trombosis adalah infeksi pada pembuluh darah ya. Mayoritas adalah pada ekstremitas bawah, bisa dari panggul, kita sebut dengan pelviothrombophlebotitis ya. Bisa dari kaki ya. Ya, ini kita sebut dengan trombophlebotitis ya. Sedangkan kalau kita melihat dari kedalaman vena, itu ada vena yang ada di bawah kulit langsung kelihatan yaitu vena ya, itu namanya vena yang superficial, kelihatan bagian atas. Tapi ada vena yang masuk di jaringan otot, di antara serabut-serabut otot. Vena yang ada dalam jaringan serabut otot kita sebut dengan vena dalam. Nah, trombosis ini berdasarkan kedalaman venanya, bisa kita sebut dengan trombosis superficialis atau trombosis vena yang dalam. Kalau yang superficialis berarti dia cenderung lebih ringan ya, cenderung lebih mudah tertangani, lebih cepat tertangani. Karena ada di bawah lapisan kulit, maka kelihatan dan ibu langsung mencari pertolongan, pengobatan. Tapi kalau trombosis vena dalam, ini biasanya diketahuinya lebih lambat. Ya, harus menunggu kakinya bengkak dulu, panas dulu, nyeri dulu, gitu ya. Nah, ini lebih bahaya yang trombosis vena dalam, karena misalnya kita bayangkan vena yang terinfeksi itu ada di dalam serabut otot betis kita, berarti setiap kali ibu berjalan itu akan menekan pembuluh darah yang terinfeksi tadi. Padahal di dalam pembuluh darah yang terinfeksi itu ada gumpalan darahnya pasti, gitu ya. Nanti gumpalan darahnya bisa tertekan oleh gerak jalan kaki ibu, gerak jalan otot betis ibu, dan gumpalan darahnya bisa lepas, akhirnya ikut sirkulasi darah. Dan kalau sampai dia macet masuk ke dalam pembuluh darah yang diameternya lebih kecil dari gumpalan darah itu, maka akan menyumbat, ya, akan menyumbat sehingga terjadi kalau kita lihat kalau terjadinya di paru-paru nanti udem pulmonum ya atau emboli pulmonum, sumbatan pada paru-paru bisa menyebabkan kematian. Bisa sumbatan pada otak gitu ya, bisa sumbatan pada jantung ya. Kemudian ini yang penyakit tropikal ya, ada malaria, ada tifoid dan ada hepatitis ya. Oke. Ya, kalau yang endometritis ini kita lihat tadi sudah tahu ya definisinya, sudah tahu tanda gejalanya ya. Bisa menyebar, bisa menjadi lebih parah, bisa sampai abses pelvik, peritonitis, shock sepsis tadi. Shock sepsis adalah toksinnya menyebar seluruh tubuh ya. Trombosis vena dalam yang tadinya infeksinya di endometrium, bakterinya ikut sirkulasi darah masuk ke betis, masuk ke kaki, masuk ke panggul, bisa TBD ya. Ya kalau udah TBD nanti bisa emboli pulmonal ya. Ya. Bisa kalau pengobatan nggak tuntas, infeksinya kambuh, sembuh, kambuh, sembuh, kambuh, sembuh ya, menahun. Kemudian bisa tentu saja kalau ada infeksi menyebabkan disparonia, nyeri saat berhubungan seksual ya. Ya, karena kan pasti nyeri kalau jaringan yang terinfeksi bergerak itu menimbulkan rasa nyeri ya. Nah, penyumbatan tuba, kalau infeksi di endometritisnya menyebar sampai ke tuba, tentu akan terjadi perlengketan pada tuba, pada saluran indung telur ya. Nanti akhirnya bisa terjadi infertilitas atau bisa terjadi KET juga, kehamilan ektopik terganggu pada kehamilan yang berikutnya. Gejala kalau kita lihat ini nadi 100 sampai 140 kali, suhunya di atas 40 derajat ya, menggigil dan seterusnya ya. Tentu kalau infeksi juga tonus ototnya akan melemah ya, nanti nyeri mulusnya pasca salin atau after pain atau after birth pain-nya juga akan semakin lambat karena tonusnya lemah, kontraksinya nggak bagus. Itu yang menyebabkan rasa sakit ya. Dinding abdomennya tegang ya, ya karena tertalik oleh kondisi uterus yang dia rileks ya, lemes ya. Oke ya, berbau yang tadi purulenta ya, berbau, bergumpal, kental, mengandung darah dan nanah ya. Ini endometritis mayoritas jadi setelah hari ketiga sampai hari kelima. Hasil lab tentu saja ditemukan ada leukosit meningkat ya, sel darah putih tadi. Kalau HB-nya jelek, maka kita transfusi darah ya. Diingat satu kantong darah meningkatkan kadar HB 0,75 sampai 1 gram per sen ya. Jadi kita bisa estimasikan ini HB-nya berapa, perlu akan ditingkatkan menjadi berapa, kemudian berapa kantong darah yang diperlukan ya. Kalau endometrium ini karena dia resiko penyebarannya tinggi ya ke organ-organ vital, maka antibiotikanya diberikan yang broad spectrum. Broad spectrum itu artinya
jenis antibiotika yang bisa membunuh berbagai macam jenis mikroorganisme ya. Jadi diberikannya ampicillin 2 gram secara IV ya. Itu disuntikkan langsung ya, kemudian 1 gram setiap 6 jam, ditambah gentamicin 5 mg per kilo berat badan IV dosis tunggal per hari, dan metro ini 500 mg IV per 8 jam. Ini namanya triple dosis ya, ada ampicillin, ada gentamicin, dan ada metronidazole. Masing-masing antibiotika ini punya cara kerja sendiri untuk membunuh mikroorganisme, sehingga dikombinasikan ya. Antibiotika dihentikan sampai ibunya tidak panas selama minimal 24 jam ya. Ya. Pertimbangkan antitetanus profilaksis, kemungkinan bisa juga endometritisnya karena tetanus ya. Ya. Kalau misalnya dilihat riwayat melahirkannya di rumah, ditolong dukun ya, bisa diberikan antitetanus profilaksis ya. Kalau ada sisa plasenta, lakukan digital atau kuritase ya. Oke. Ya, kalau sudah biasanya kalau hari ketiga dia sudah mulai menutup ya, berarti kita memang harus rujuk. Kalau kita di vaskes dasar, ibunya dipasang infus, diberikan oksigen, kemudian diberikan obat triple antibiotika tadi ya, kemudian ibunya langsung dirujuk di rumah sakit, dilakukan digital, mengeluarkan sisa plasentanya dengan 2 jari atau dipiret ya. Nah, ini kalau ada pus yang tadi kita bilang ada abses pelvik, maka perlu dilakukan drainase untuk mengeluarkan absesnya. Selama absesnya nggak dikeluarkan, maka masih ada nih feedback ke hipotalamus untuk produksi peningkatan suhu tubuh terus ya. Ya, kalau diperlukan bisa laparotomi ya. Kalau tidak cukup dengan drainase, misalnya nanahnya sudah menyebar kemana-mana ya. Kalau ada jaringan uterus yang mati, nekrotik, atau dia sangat sepsis, mengandung banyak toksin, maka sebaiknya dilakukan histektomi ya. Karena satu jaringan yang nekrotik itu bisa menyebabkan jaringan yang lainnya itu menjadi nekrotik juga ya. Kondisi diharapkan membaik dalam 48 ya, 2 sampai 3 hari. Ya, tromboflebitis diawali dengan terbentuknya trombus dalam arteri atau vena ya. Jika ada inflamasi pada ini tadi yang kita sebut ya, jadi inflamasi pada gumpalan darah di vena kita sebut dengan tromboflebitis. Ya, ini katanya kurang hurufnya ya. Tromboflebitis ya. Ya, faktor predisposisinya sangat banyak ya. Ya, intinya yang menyebabkan ada pembentukan gumpalan darah ya, yang menyebabkan juga ada infeksi ya. Ya, misalnya gangguan fungsi pembekuan, dia sangat mudah membeku ya. Kanker ini juga sel kankernya ada yang kalau sudah ada sel kanker yang mati, dia bisa lepas dari jaringan kanker yang utama masuk sirkulasi darah menjadi korpus alienum atau benda asing yang akan merangsang terbentuknya bekuan darah. Demikian juga infeksi, sepsis ya, toksin ini merangsang pembentuknya pembekuan darah. Varises itu kondisi di mana vena kita tidak bisa berkontraksi dengan baik untuk mengembalikan darah kembali ke jantung ya, darahnya nanti akan stagnan, akan stasis di vena itu, darah yang stasis atau stagnan akan menyebabkan terjadinya gumpalan atau bekuan ya. Stroke ya, stroke itu berarti ada gumpalan ya. Merokok ya, merokok ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah ya, atau bisa juga ke arah vasokonstriksi, sirkulasi darahnya nggak lancar, nanti mudah timbul bekuan-bekuan atau gumpalan, akhirnya nanti bisa membesar, akan menyumbat pembuluh darah juga ya, mengganggu aliran darah yang ke otak ya, nanti bisa terjadi kematian jaringan otak, ke kaki, nanti bisa terjadi kematian jaringan kaki, yang ini nanti dampaknya bisa menyebabkan ada salah satu penata laksanaan tromboflebitis ini adalah dengan diamputasi kakinya ya. Kemudian penyakit sickle cell. Sickle cell adalah anemia bulan sabit ya. Berarti jenis sel darah yang diproduksi hati ini nggak normal ya. Padahal kita tahu faktor pembekuan darah ini melekat dalam sel darah. Sehingga kalau sel darahnya nggak normal, berarti jumlah maupun fungsi dari faktor pembekuan darah juga nggak baik ya. Ada gangguan pembekuan darah ya. Long destination, perjalanan jauh, ini juga kakinya tentu nekuknya lama ya. Berarti aliran dari kaki bawah dihambat masuk ke jantung ya. Imobilitas juga misalnya pasien yang berbaring terus itu juga nggak baik ya, karena kekuatan otot kakinya, kekuatan otot pembuluh darahnya juga melemah sehingga ada gangguan untuk mengalirkan darah kembali ke jantung. Trauma daerah kaki, ya misalnya betisnya kena benda tumpul, nanti otot betisnya ini bisa memar ini juga akan mempengaruhi fungsi dari pembuluh darah di dalam otot itu untuk berkontraksi mengalirkan darah ke jantung.
Obesitas, obesitas biasanya terkait dengan banyaknya lemak yang menempel pada dinding-dinding pembuluh darah, menghambat sirkulasi darah ya. Obesitas juga menyebabkan lemak yang tebal ini akan menekan jaringan suatu ekstremitas atau jaringan organ untuk sehingga terjadi hambatan aliran darah kembali ke jantung juga ya. Stasis vena saat hamil ya, ini ya rahimnya membesar, menekan ekstremitas bawah ya, darah dari ekstremitas bawah nggak bisa naik ya. Pada saat hamil juga kita tahu ini bahwa ada peningkatan faktor pembekuan darah juga ya. Ya, gestasi di bawah 36 minggu ternyata ini kadar faktor pembekuan darah kita masih cukup tinggi ya, sehingga nanti ada resiko terjadi penggumpalan juga ya. Ya, SC ini trauma memicu koagulasi ya. Trauma karena diinsisi nanti menyebabkan ada proses pembekuan darah ya. Di atas 5 tahun, sirkulasi darah nggak bagus, terjadi vasodilatasi pembuluh darah ya. Ya, aliran darahnya nggak lancar. Paritas tinggi, perdarahan berkali-kali ya. Perdarahan banyak juga menghabiskan faktor pembekuan darah ya. Preeklamsia ya, ini jaringan nekrotik. Kalau preeklamsia itu kan dia hipertensi, jaringannya bisa lepas, bisa masuk sirkulasi darah, merangsang terbentuknya gumpalan-gumpalan darah. Partos lama bisa ke dehidrasi, darahnya mengental ya. Penggunaan estrogen untuk menekan laktasi, ini makanya tidak dianjurkan penggunaan estrogen pada masa postpartum karena bisa merangsang proses pembekuan darah ya. Ini tadi sudah kita bahas, ada yang di lapisan atas, ada yang di dalam ya. Oke. Lebih bahaya yang DVT ya, maka nanti di dalam pemeriksaan fisik kita bertugas untuk mengecek ada nggak nih trombosis ya, dengan cara memeriksa apakah ada tanda Homan atau tidak. Pada saat kakinya kita tegangkan, kalau ibu merasa kesakitan, ditambah betisnya berwarna kemerahan, nyeri tekan, bengkak gitu ya, maka kita katakan tanda Homannya positif, berarti ada kecenderungan ibunya mengalami deep venous thrombosis, nanti akan dikompilasi dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, ini yang pelviothromboplebitis berarti infeksinya pada pelvik ya, pada organ-organ yang di pelvik, bisa di tuba, bisa di endometrium, bisa di ovarium ya, bisa di vagina ya. Komplikasinya bisa macam-macam ya, tergantung tadi menyumbatnya di mana nih ya. Tergantung juga apakah sampai muncul abses apa enggak ya. Semakin banyak bakteri, semakin banyak antigen yang mati, semakin banyak toksin yang diproduksi, nanahnya akan semakin ada ya, semakin banyak. Ya, kerusakan ginjal, proteinnya jadi lolos keluar semua, harusnya nggak keluar lah ya. Jadi perdarahan juga di saluran perkemihan ya, nanti hematuri, urinnya bercampur dengan darah ya. Ya, di mata ada gangguan persendian, persarafan ya. Oke, ada gangguan penglihatan juga nanti ya. Ya, rawat inap, kemudian monitor pernapasannya terutama untuk emboli pulmonum ya. Kalau ada emboli pulmonum tentu gejalanya adalah sesak nafas tiba-tiba, sesak nafas berat ya. Berikan oksigen ya untuk membantu pernapasan, antibiotika ya untuk membunuh bakteri, analgetik mengurangi nyeri, sedativa untuk mengurangi nyeri juga ya. Transfusi darah jika HP-nya memang drop ya. Kemudian heparin dan warfarin ini kita perlukan supaya tidak terjadi penambahan besar atau ukuran dari bekuan darah tadi yang sudah terjadi ya. Ini femoralis yang di kaki ya. Nah, ini gambarnya lokasi di mana kita harus memeriksa apakah ada tromboplebitis apa enggak. Ini di belakang lutut ya, di belakang lutut ini paling tertekan pada saat posisi duduk ya. Kemudian ada di paha ya, kemudian ada di betis, ini harus kita cek. Jadi kalau kita memeriksa ekstremitas bawah ibu nih pas kakinya harus dibuka, ini nggak boleh tertutupi oleh pakaian ya. Ini contoh yang sudah terjadi tromboplebitis meradang ya, kemerahan seperti ini, kondisi yang udah parah. Ini tanpa Homan sign kita udah tahu ini memang tromboplebitis, tapi ada kalanya ya memang harus kita deteksi juga secara lebih dini, nggak harus nunggu yang berwarna merah ini. Kita harus cek dengan tanda Homan tadi ya. Ya ini sampai terjadi ulkus, sudah terjadi luka pada kulit ya. Ya, harus bed rest, tidak boleh jalan. Tidak boleh jalan. Kalau sudah tromboplebitis tidak boleh turun dari tempat tidur karena nanti akan menggerakkan otot di kaki kita, ototnya berkontraksi, trombusnya tertekan, trombusnya bisa jalan tuh dari betis bisa naik ke paru-paru, bisa naik ke jantung, naik ke otak ya. Kaki ditinggikan ya untuk mengurangi udem karena kalau ditinggikan berarti mempermudah aliran darah kembali dari kaki ke ginjal atau ke jantung ya.
Balut elastik ya, pakai kaos kaki hangat yang elastis gitu ya, digosok dulu boleh, dihangatkan ya. Kalau dihangatkan nanti akan membantu supaya pembuluh menjadi rileks ya, jadi kontraksinya lebih mudah ya. Antibiotika, analgetika ya, kemudian tadi ada heparin, warfarin, transfusi darah ya. Oke. Kalau jelek KU-nya ya jangan menyusui, nanti akan memperlemah kondisi ibu. Tapi kalau ibu KU-nya cukup baik, boleh menyusui bayinya. Ya, jadi ada dua jenis tadi antikoagulan yang digunakan ada heparin. Heparin adalah untuk inaktivasi, menghentikan aktivitas faktor pembekuan darah ya. Kalau disuntikkan nanti faktor-faktor pembekuan darah akan berhenti untuk membekukan darah ya. Berbeda dengan yang warfarin, warfarin ini adalah menekan sintesa vitamin K dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa vitamin K adalah faktor koagulan. Kalau ada produksi vitamin K, maka faktor pembekuan darah akan dirangsang untuk bekerja sehingga terjadi proses pembekuan darah. Tugasnya warfarin adalah untuk menekan produksi vitamin K sehingga tidak ada lagi rangsangan dari vitamin K untuk proses pembekuan darah. Otomatis proses pembekuan darahnya akan berkurang ya, tidak terjadi penambahan besar dari trombus yang menyumbat pembuluh darah. Emboli paru-paru tadi sesak nafas ya. Ya, kalau nanti terjadi emboli paru-paru di rumah sakit, Pak ibunya harus disuntik dengan heparin secara bolus, masukkan selang infus 25.000 unit ya. Oke ya, ini gambaran kalau dalam paru-parunya itu ada gumpalan-gumpalan darah ya, bekuan darah. Berarti ini menunjukkan bahwa trombus yang ada di pembuluh darah di ekstremitas tadi sudah naik ke atas ya. Ini kakinya membengkak, putih kita lihat ujung kukunya sudah sangat kebiruan ya. Berarti ini sudah terjadi nekrosis atau kematian kaki ya, flekmasia albadolen namanya atau kita sebut dengan milk leg ya, milk kaki susu ya, milk leg kaki susu. Nah, kalau sudah putih seperti itu, ujung kukunya ungu, berarti sudah mati ini jaringan kakinya. Kalau nggak dilakukan amputasi, justru nanti akan menyebar sampai ke paha dan ke atas yang lainnya. Sehingga terpaksa kalau sudah seperti ini harus dilakukan amputasi jaringan ya, kasihan ya. Maka tugas kita untuk mendeteksi apakah ibunya mengalami tromboflebitis tahap awal apa enggak, sehingga bisa kita tangani segera. Tapi kalau kita lihat di lahan itu, Bu Bidan biasanya tidak melakukan pemeriksaan tromboflebitis, hanya rutinitas saja ya, cek hanya tensi, hanya involusi uteri saja, ya, sangat tidak lengkap. Tolong nanti kalau menjadi Bu Bidan ini memang benar-benar diterapkan ya. Ini kita lihat satu gumpalan ini akan menjebak aliran darah yang lain sehingga satu gumpalan menjadi besar sehingga akhirnya seluruh pembuluh darah ini terisi dengan bekuan darah, blood clot ya. Kemudian yang ketiga ada infeksi luka perineal, infeksi pada perineum kita ya. Ya, kalau kita ingat ada istilah reda ya. Redness, kemerahan ya, kemerahan jaringannya kemerahan ya. Kemudian ada ekimosis itu kemerahan tapi ditambah dengan bercak-bercak berarti sudah ada darah yang keluar dari pori-pori ya. Ya, kemudian edema, bengkak karena berisi cairan yang di luka susah kembali ke ginjal, numpuk-numpuk di situ ya. Kemudian ada discharge ya, discharge berarti keluar apa? Keluar pus, keluar nanah ya, discharge berarti keluar nanah. Kemudian approximation itu berarti kalau kita menjahit perineum robek tentu menjadi dua sisi ya. Dua sisi ini kita satukan, harusnya dalam masa penyembuhan semakin lama sisinya ini semakin melekat, semakin rapat. Tapi pada kondisi infeksi, tentu karena ada udem, ada bengkak, justru kedua sisi luka ini tidak semakin menyatu, justru semakin melebar. Ya, makanya namanya approximation ya. Jadi gampangnya kita pakai redah, redness, kemerahan, ekimosis adanya bercak merah ya, karena tadi pori-porinya sudah ditembus dengan sel darah yang rusak ya. Kemudian ada edema, bengkak karena cairannya sudah kembali ke ginjal. Kemudian discharge, ada pengeluaran pus, dan approximation berarti kedua sisi luka tidak menyatu, tapi justru semakin menjauh ya. Penanganan untuk yang infeksi luka perineum ya, ini kalau ada pus dan cairan tentu harus kita drainase ya. Kita drainase, kita keluarkan ya. Ya kalau nggak dikeluarkan, nanti tetap akan menyebabkan panas ya. Nanti juga nggak bisa sembuh jaringannya. Daerah jahitan yang terinfeksi harus kita ambil, kita gunting, kita hilangkan.
ya namanya debridement. Nanti kalau dengar istilah debridement adalah membersihkan jaringan terinfeksi, kita bersihkan, kita potong ya, sehingga nanti akan terbentuk jaringan yang baru ya. Kemudian kalau infeksinya hanya ringan tanpa antibiotika ya, kalau dia di lapisan atas saja berikan ampicillin dan metronidazole, tapi kalau sampai otot maka harus tambah dengan penicillin 2 juta, penicillin G 2 juta unit ditambah gentamicin dan metronidazole ya. Ini hampir sama dengan pengobatan yang tadi endometritis. Berarti kalau sampai otot memang kita harus triple ya, bisa ampicillin, bisa penicillin, tambah gentamicin, tambah metronidazole ya. Kemudian yang menjadi titiknya adalah bahwa untuk infeksi luka perineum, infeksi luka SC juga, itu setelah dibersihkan tidak bisa langsung dibuat jahitan baru, tidak bisa dibuat jahitan sekunder, jahitan yang kedua. Ditunggu dulu, diobati dulu sampai sembuh. Setelah sembuh pun itu masih ditunggu 2-4 minggu sampai jaringannya benar-benar kuat baru dilakukan reheating ya, penjahitan kembali. Karena kalau belum 2-4 minggu kita lakukan reheating, penjahitan sekunder, nanti jaringannya masih rapuh. Pada saat kita jahit, tetap akan terjadi kerusakan-kerusakan jaringan yang menyebabkan penyembuhannya lama. Ya, justru nanti kalau jawabannya beradul ya jaringannya ya. ISK, ya ISK infeksi saluran perkemihan ya. Ini bisa mayoritas karena E. coli. E. coli tadi ada di dalam usus ya, tapi mungkin karena berbagai kondisi cara cebok yang nggak benar, ibunya diare, gitu ya. E. coli-nya bisa masuk pada saluran perkemihan ya. Bisa juga karena Klebsiella enterobacter, walaupun jarang kalau yang ini ya. Ini tadi kita sudah bahas, ada 4 ya, ada uretritis, ada sistitis, ada pyelonefritis ya. Kemudian ada bakteriuria asimptomatis ya. Ya, terapinya ya, rawat jalan kalau memang KU-nya baik, tapi kalau KU-nya lemah rawat inap ya. Banyak minum enggak apa-apa ya, harus banyak minum supaya bakteri-bakteri yang ada di saluran perkemihan itu ikut keluar ya. Ya. Kalau dia minumnya sedikit juga nanti urinnya kental ya, padat ya. Kalau kental ini pada saat dia mau keluar dari saluran perkemihan juga nanti menekan jaringannya semakin kuat, maka ibunya semakin kesakitan. Maka ibunya diminta minum yang banyak supaya urinnya semakin encer. Ya, berat jenisnya semakin ringan ya. Frekuensi berkemih harus diatur, semakin sering semakin baik ya. Semakin kandung kemihnya tidak penuh, maka semakin mudah mengeluarkan ya. Ya. Kalau ada nyeri hebat hematuri tentu harus rawat inap, observasi ketat ya. Untuk yang bakteriuria asimptomatis ya, ini ditambahkan obatnya amoxicillin dan asam clavulanat ya. Kalau nggak ada asam clavulanat bisa amoxicillin, kalau nggak ada amoxicillin bisa nitrofurantoin ya. Ini gradasi ya, jadi paling bagus menggunakan amoxicillin dan asam clavulanat ya. Amoxicillin untuk membunuh bakterinya, asam clavulanat ini untuk melindungi selaput pembungkus amoxicillin agar tidak dirusak oleh bakteri. Ya, jadi fungsinya asam clavulanat adalah untuk mempertahankan selaput pembungkus amoxicillin agar tidak dirusak oleh bakteri sehingga amoxicillinnya bisa bekerja dengan baik di dalam tubuh kita. Antibiotik minimal 5-7 hari harus habis ya, teratur minumnya ya untuk menghindari kondisi bakteri yang sifatnya dorman ya. Sistitis adalah infeksi pada kandung kemih, ini amoxicillin, gentamicin ya. Kemudian diberikan nitrofurantoin 100 mg per hari sampai 2 minggu postpartum. Non-stop ya. Pyelonefritis banyak minum ya, kalau minumnya tidak cukup ya ada status dehidrasi ya. Kita berikan rehidrasi IV, cairan IV ya. Bisa RL ya. Dietnya seimbang. Rawat inap ya, rawat inap karena semakin naik infeksinya, resiko menyebar pada organ abdomen semakin besar ya. TV, diuresis ini pastikan bahwa produksi ginjalnya masih bisa memproduksi urin secara jumlah yang normal. Jumlah produksi urin yang normal adalah 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam ya. Obatnya bisa cefoxitin ditambah dengan gentamicin ya. Mastitis ini inflamasi pada mamai ya, bisa biasanya pada unilateral, tapi bisa juga kalau ikut sirkulasi darah bisa menjadi bilateral, bisa juga ke saluran yang lain ya, ke jaringan tubuh yang lain ya. Mayoritas karena Streptococcus atau Staphylococcus yang juga banyak disebabkan karena teknik menyusui yang buruk ya, sehingga terjadi lecet pada papila mamai ya.
Nah, lecet ini menjadi portal entry-nya bakteri. Nanti bakterinya masuk menyebabkan infeksi. Sama gejalanya kemerahan, bengkak ya, nyeri, lembek ya, demam, ibunya bisa menggigil ya. Kemudian semua infeksi biasanya menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening di belakang telinga, di leher, di ketiak ya. Nanti kalau infeksinya tertangani dengan baik ya, nanti pembengkakan kelenjar limfenya nanti akan berkurang sendiri ya. Pengobatannya untuk mastitis antibiotika sama analgetika, cek kultur. Cek kultur ini untuk mencari secara spesifik ya, mencari secara spesifik mikroorganisme apa yang menyebabkan infeksi sehingga pemilihan antibiotikanya bisa tepat ya. IP ya. Lalu orang infeksi ini kan perlu banyak cairan karena makannya sedikit, gitu ya, minumnya sedikit ya. Kemudian membantu jumlah sirkulasi darah yang sudah melemah pada kondisi infeksi. Kemudian kalau ada abses tentu saja harus diincisi. Tadi diingat bahwa insisinya sifatnya atau arahnya harus vertikal ya, tidak horizontal ya. Harus ke bawah, jangan ke samping ya, supaya tidak terjadi kerusakan pada duktus ya. Ya, biasanya kalau mastitis ini boleh tetap menyusui ya, boleh tetap menyusui ya. Tapi kalau yang abses nanti biasanya dibantu dengan apa namanya memerah dulu ya, ASI perah ya. Perawatannya untuk nyeri ini bisa kompres es atau kompres hangat ya. ASINya dikeluarkan pelan-pelan ya, pakai threshold yang menopang ya. Jangan yang menekan, kalau menekan justru semakin mengganggu ya. Menekan itu yang ada kawatnya biasanya ya, cari yang lembut thresholdnya ya. Mengajarkan perawatan payudara agar tekniknya tepat menghindari puting lecet ya. Mengajari cara cuci tangan yang benar ya. Ya, itu untuk penjelasan yang infeksi ya. Kita akan lanjut dengan penjelasan yang preeklamsia ya. Kita tutup dulu. Terima kasih.